Praktikum 9. Creating Functions oleh Anggi Maulana Fitriani. NRP 2103121044. Tujuan pembelajaran. Pertama adalah untuk mendeskripsikan kegunaan functions. Yang kedua untuk membuat start functions. Yang ketiga adalah untuk memanggil function. Yang keempat adalah menghapus sebuah function. Yang terakhir adalah membedakan antara procedure dan function. Berikut sekilas tentang fungsi. Function atau fungsi adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Berikut ini adalah sintak pembuat fungsi. Blok PL atau PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Dan berikut ini adalah skema dari cara membuat fungsi. Yang pertama, code to create function. Kemudian, load and execute file.sql. Kemudian, source code tersebut dikompile, kemudian menjadi pcode, dan diinvoke. Dan function created. Berikut adalah cara membuat fungsi dengan menggunakan ESQL+. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompile, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan ESQL+. Contohnya adalah seperti berikut ini. Seperti pada contoh get_salary.sql. Berikut adalah cara mengeksekusi fungsi. Pertama, panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Yang kedua, buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Yang terakhir, eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Berikut adalah contoh mengeksekusi fungsi. Pertama, load dan jalankan file get_salary.sql untuk membuat fungsi. Berikut adalah manfaat dari user define function dalam ekspresi SQL. Pertama, adalah memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Yang kedua, dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausal where untuk memfilter data seperti menentang atau memfilter data di dalam aplikasi. Kemudian yang terakhir, dapat memanipulasi karakter string. Dan berikut ini adalah contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Dan di bawahnya ada output dari ekspresi SQL yang telah dibuat. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus pertama membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Yang kedua, hanya menerima in parameter. Yang ketiga, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik seperti parameter. Dan yang terakhir adalah tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Kemudian, batas pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Pertama, fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Kemudian, fungsi dipanggil dari update or delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Kemudian, fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama.
Dan yang terakhir adalah pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Kemudian berikut ini adalah contoh dari batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Berikut adalah cara menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan, dan berikut ini adalah sintaknya, yaitu drop function name. Kemudian contohnya adalah seperti berikut ini. Semua pemberian pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Berikut adalah prosedur atau fungsi. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur itu mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Kedua, prosedur itu tidak boleh ada return clause pada header, sedangkan fungsi harus ada return clause di bagian header. Kemudian prosedur boleh tidak ada satu atau banyak value, sedangkan fungsi harus mengembalikan satu value. Dan yang terakhir, prosedur itu boleh dideklarasikan return statement, sedangkan fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Berikut adalah keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja. Yang kedua, mudah dalam maintenance atau perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan integritas data. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kejelasan kode. Dan berikut ini adalah latihan soalnya. Soal yang pertama, buat fungsi fn_month hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai berapa karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, berinformasi bukan Januari. Kemudian, tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama hire date, dan month hire dari tabel employees. Berikut ini adalah contoh tampil outputnya. Dan berikut adalah jawabannya. Kemudian soal yang nomor 2. Buat fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan adalah: pertama, untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Dan untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian, tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Berikut adalah contoh dari output tabel tersebut. Dan berikut adalah jawabannya. Jawaban yang pertama. Kemudian, berikut adalah lanjutan dari jawaban tersebut. Dan ini adalah untuk melihat tes hasil. Dapat diketikkan perintah seperti berikut ini. Terima kasih.